Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita belajar SNBT. Saatnya belajar SNBT. Tes skolastik penerapan matematika part 14 untuk tahun 2026. Nomor 1. Sebuah toko menawarkan diskon bertingkat 10% untuk pembelian 500.000 sampai 1 juta dan 15% di atasnya. Berapakah harga akhir pembelian RP 1.200.000 setelah diskon? A. 1.010.000, B. 1.020.000, C. 1.050.000, D. 1.090.000, atau E. 1.095.000. Kita jawab, karena harganya 1.200.000, maka diskonnya adalah 12%. Harga diskon itu sama dengan 1.200.000 kali 15%, atau menjadi Rp180.000. Kemudian harga setelah diskon berarti 1.200.000 itu dikurang dengan 180 menjadi 1.020.000. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian B, 1.020.000. Selanjutnya nomor yang kedua. Seorang pedagang di pasar tradisional Makassar membeli 240 kg beras dengan harga 12.000 per kilogram. Jika ia menjualnya dengan markup 25%, berapakah keuntungan bersihnya setelah mengurangi biaya transportasi sebanyak Rp150.000? Apakah A Rp450.000? Apakah B Rp485.000? Apakah C Rp510.000? Apakah D Rp570.000? Atau E Rp595.000? Kita jawab. 240 gram beras dengan harga setiap kilogramnya adalah Rp12.000. Kemudian markup atau pengambilan untung itu 25%. Kemudian biaya transportasinya adalah Rp150.000. Harga pembelian berarti 240 kg itu dikali dengan 12.000 karena harga per kilogramnya adalah 12.000 sama dengan 2.880.000. Kemudian harga markupnya adalah keuntungan 20%, 25% dari harga modalnya. Maka di sini 2.880.000 dikali 25% itu sama dengan Rp720.000. Kemudian harga penjualan itu adalah Rp2.880.000 ditambah 720 itu sama dengan 3.600.000. Namun yang kita inginkan di sini adalah berapa keuntungan setelah dikurangi dengan transportasi ya. Keuntungan bersih sama dengan 720, keuntungan kotor dikurang dengan biaya transportasi 50.000 itu sama dengan 570.000. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian D, 570.000. Kemudian nomor yang ketiga, dalam sebuah kelompok belajar, 3/5 siswa hadir pada hari Senin, 2/3 hadir pada hari Selasa, dan 4/7 pada hari Rabu. Berapakah jumlah minimal siswa dalam kelompok agar jumlah siswa yang hadir di ketiga hari tersebut genap? Jadi genap ya, bilangan genap. Apakah A 110, apakah B 210, apakah C 220, apakah D 300, ataukah E 320? Kita jawab. Kita misalkan N itu adalah jumlah siswa. Jadi hari pertama itu sama dengan 3/5 berarti 3/5N. Kemudian hari kedua itu 2/3N. Hari ketiga 4/7N. Kemudian perlu kita cari KPK dari penyebut masing-masing hari karena harus jumlahnya adalah ya yang paling minimal ya dari ketiganya yang genap ya. Nah, pertama kita cari dulu KPK-nya. KPK dari penyebut karena dia pembagi ya. Otomatis harus bulat dari pembagiannya. Jadi kita mencari KPK dari 5, 3, dan 7. Kita mencari KPK 5, 3, dan 7 tidak bisa kita langsung mencari kelipatannya langsung ya. Karena tidak akan pernah sama. Kecuali kalau kita kali masing-masingnya. 5 kali 3
kali 7 ya. Atau sama dengan 105. Kemudian kita lihat pada hari pertama berapa? 3/5 kali 105 itu 63 orang. Kemudian 2/3 kali 105, 70. Dan 4/7 kali 105, 60. Karena di sini katakan bilangan genap, ya, artinya bulat ya. Tidak ganjil maksudnya ya. Kalau dibagi ini kan tidak, ini kan kalau dibagi kan bilangan ganjil dibagi, tidak menghasilkan bilangan bulat ya. Nah, di sini 63 tidak memenuhi, 70 memenuhi, bisa dibagi 2, 60 juga bisa dibagi 2. Jadi salah satu cara yang paling baik adalah dengan mengalikannya dengan 2. Jadi setelah 63, 70, 60 ini menjadi 210 ya. Jadi di sini kita kali 2, 105 menjadi 210. Nah, jumlah minimal siswa dalam kelompok di ketiga hari tersebut adalah 210. Nah, di sini kita kalikan di sini ya. Ini kali 2 ya. 105 menjadi 210 ya. 210 kali 3/5 hasilnya pasti jadi bulat. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian B, 210 orang. Kemudian nomor 4. Bilangan 456 dibagi 9 sisa 3 dibagi 8 sisa 4. Bilangan terkecil yang memenuhi pola sisa serupa dengan 456 adalah apakah A 15, B 14, C 13, D 12 ataukah E 11? Kita jawab. Misal N itu adalah bilangan yang serupa dengan 456. Artinya N ekuivalen dengan 3 modulo 9 dan N juga ekuivalen dengan 4 modulo 8. Bilangan bersisa 3 jika dibagi 9 adalah 3 itu sendiri. 3 bagi 9 sisanya 0 dan sisanya 3. Kemudian 12 ya. 12 dibagi 9 itu sama saja kalau 9. 9 tambah 3 berarti 1 dengan sisa 3. 21 itu 9 kali 3 ya. 27. Jadi 21. Sisanya 3 ya. 9 kali 2, 18 ya. Ditambah 3 kan 21. Ya berarti 18. 21 ke 18. 9-nya 2. Kemudian sisanya 3. 30 itu dari 27 ya. 9 kali 3 ya. 9 kali 3, 27. Ditambah 3 kan 30. Sehingga kalau 30 bagi 9 hasilnya adalah 27 atau 1. Sisanya adalah 3. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian dari bilangan-bilangan ini kira-kira kalau kita masukkan bilangan ini 12 bagi 8 apakah sama dengan 4 modulo 8? Ya jelas sama ya. 4 kan 12 dibagi 8. Berarti kan 8 bisa 1, sisanya berapa? Ada 4, sisanya 4. Bilangan bersisa 3 bisa dibagi 9, 3 dan bersisa 4 jika dibagi 8 adalah 12. Nah, kita lihat barisannya ini 4, 12, 20, 28, 36. Nah, dari sini yang paling terkecil itu adalah 12. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian D, 12. Jadi saya ulang kembali sedikit ya. Bersisa 3 dibagi 9 kan 12. Nah, di sini kita ambil bilangan yang bersisa 4. Maka 12, 8 bersisa 4, ternyata betul. Maka 12 merupakan bilangan terkecil yang bisa memenuhi N sama dengan 3 modulo 9 dan N sama dengan 4 modulo 8. Selanjutnya nomor yang kelima. Jika 2 pangkat X tambah 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 tambah 2Y pangkat 1. Hubungan antara X dan Y untuk X, Y bilang positif adalah apakah Y sama dengan X kurang 1? Apakah B X tambah 1 sama dengan Y? Apakah C X tambah Y sama dengan 1? Apakah DX sama dengan Y tambah 1 ataukah Y sama dengan 2X? Jawaban 2 pangkat X tambah 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 ditambah 2 pangkat Y kurang 1. Kemudian kita kali 2 masing-masingnya. Jadi 2 dikali 2 pangkat X, 2 kali 2 pangkat Y, dan 2 kali 2 kali 2 pangkat X, karena 2 kali 2X, 2 kali 2 pangkat X ya di sini, karena di sini tambah 1 ya. Itu pula di sini ini 2 kali 2 pangkat minus 1 kali 2Y.
Hasilnya menjadi 2 kali 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 2Y sama dengan 4 dikali 2 pangkat X ditambah 2 pangkat Y. Karena 2 dengan 2 min 1 saling inverse, hingga menjadikan 1. Masing-masing tadi kita kali 2 ya. Nah, kemudian 2 pangkat X kita kumpulkan ya, kurang 4 kali 2 pangkat X, tambah 2 pangkat Y, 2 kali 2 pangkat Y dikurang 2 pangkat Y, itu sama dengan 0. 2 kurang 4, karena sama-sama di belakangnya 2 pangkat X, berarti minus 2 pangkat 2X. Ditambah 2 keluarkan 2Y-nya, kurang 1, jadi 2 kurang 1. Sama dengan min 2 kali 2 pangkat X, ditambah 2 pangkat Y sama dengan 0. Atau bisa kita tulis min 2 kali 2 pangkat X sama dengan min 2 pangkat Y. Kemudian kita kali positif. Ya, kita tulis dulu ya. Kita satukan menjadi 2X tambah 1 ya. Kemudian kita kali positif menjadi 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat Y. Sehingga X tambah 1 sama dengan Y. Jawaban yang benarnya adalah bagian B, X tambah 1 sama dengan Y. Belajar adalah kunci membuka pintu masa depan yang cerah. Dengan tekun dan sabar, setiap tantangan akan menjadi pelajaran berharga. Jangan takut gagal, karena di situ kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.